Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi kita kembali lagi bersama Himan di acara sosialisasi MBKM Internal Prodi Manajemen tahun 2022. Sebelumnya yang terhormat Bapak Fator SEMM selaku Kepala Jurusan S1 Manajemen, yang kami hormati Ibu Aprilina Susandini SEMSM selaku Kaprodi S1 Manajemen, yang kami hormati Bapak M. Boy Singgeh Gita Yuda SEMM dan jajaran dosen S1 Manajemen lainnya, yang kami hormati Ibu Deika selaku materi kita yang pertama, yang kami hormati Bapak Sebrang Pratama SEMM selaku materi kita yang kedua, yang kami hormati Rivaldi selaku Bupati Himan periode 2022, yang serta tak lupa juga peserta sosialisasi MBKM Internal Prodi Manajemen yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada sore hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual di kegiatan sosialisasi MBKM Internal Prodi Manajemen tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Adinul Islam. Hadirin yang saya hormati semuanya, saya Putri Wada Mafiroh selaku moderator yang akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh kedua pemateri kita, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta kepada pemateri. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aprilina selaku Ketua Program Studi Manajemen, yang terhormat Bapak Ibu dosen Manajemen, terima kasih karena sudah ikut dalam sosialisasi ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa manajemen FEB UTM yang telah hadir mengikuti acara sosialisasi MBKM kali ini. Sebelumnya saya izin share screen untuk materi sosialisasi MBKM. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan implementasi mahasiswa belajar Kampus Merdeka MBKM Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, langsung saja saya mulai. Teman-teman di sini semua pasti sudah tidak asing ya dengan istilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa kita kenal dengan MBKM. Apa sih Kampus Merdeka itu? Kampus Merdeka ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan ke masa depan. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, setiap program studi memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama 2 semester setara dengan 40 SKS. Nah, proses pembelajaran ini diarahkan sebagai perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Kemudian, apa sih tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan MBKM ini? Yang pertama adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Kemudian menciptakan kultur belajar yang inovatif, variatif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Amat jelek. Di sini ada beberapa skema yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu 8 skema MBKM. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, kemudian ada magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian ada penelitian atau riset,
kemudian ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, studi proyek atau proyek independen, dan yang terakhir adalah membangun desa atau biasa kita kenal dengan KKN tematik. Nah, dari 8 skema tersebut, Prodi Manajemen FEB UTM menawarkan 5 skema MBKM. Yang pertama adalah skema kewirausahaan, MBKM kewirausahaan. Syaratnya adalah minimal mahasiswa semester 6. Jadi yang bisa mengikuti program MBKM kewirausahaan ini minimal mahasiswa semester 6. Kemudian ada magang industri. Magang industri ini minimal mahasiswa semester 5 sudah bisa mulai mengikuti program MBKM magang industri. Yang ketiga ada membangun desa atau KKN tematik. Selanjutnya adalah penelitian atau riset. Dan yang terakhir adalah pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ini minimal semester 5 bisa mengambil program MBKM pertukaran mahasiswa. Untuk penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, skema pertama yaitu program kewirausahaan mahasiswa. Program kewirausahaan mahasiswa ini adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa yang berminat mendaftar sebagai mahasiswa wirausaha dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun proposal wirausaha, kemudian menjalankan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan. Yang ketiga adalah melakukan presentasi dan evaluasi di akhir program. Nah, apa sih manfaat yang bisa kita dapat, yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa ketika mengikuti program MBKM kewirausahaan ini? Yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Kemudian menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dan yang ketiga yaitu menciptakan wirausaha baru, pencipta lapangan kerja dan calon pengusaha sukses masa depan dari kalangan perguruan tinggi. Nah, untuk alur pelaksanaan kegiatan kewirausahaan, yang pertama mahasiswa bisa mendaftar di prodi. Kemudian koordinator prodi mendaftarkan mahasiswa ke inkubator bisnis. Kemudian koordinator prodi menunjuk dosen pendamping. Kemudian mahasiswa menyusun proposal, bisa untuk program MBKM kewirausahaan ini bisa mandiri ataupun kelompok. Jadi teman-teman bisa jika sudah punya rancangan bisnis dengan teman-temannya bisa dilakukan dengan kelompok. Nah, kemudian yaitu penilaian proposal yang dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan inkubator bisnis. Kemudian inkubator bisnis memploting coach atau pendamping praktisi. Selanjutnya mahasiswa menjalankan usahanya. Setelah itu mahasiswa menyusun laporan kegiatan presentasi dan pameran produk. Nah, setelah laporan sudah sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan pendamping praktisi, maka dosen pembimbing dan juga pendamping praktisi akan memberikan penilaian. Kemudian perguruan tinggi akan melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari mata kuliah yang diambil semester tersebut. Jadi jadi untuk program MBKM ini teman-teman mahasiswa bisa mengikuti satu program dalam satu semester. Jadi selama satu semester mata kuliah reguler yang biasanya teman-teman ambil bisa digantikan dengan satu program MBKM ini. Nah, setelah itu otomatis nilai mata kuliah masuk pada KHS. Selanjutnya, skema selanjutnya yaitu MBKM magang industri.
Nah, MBKM Magang Industri ini merupakan wahana untuk memberikan pengalaman bekerja bagi mahasiswa untuk memahami lingkungan organisasi dalam sebuah industri atau perusahaan beserta dengan permasalahan yang ada di dalam industri atau perusahaan tersebut. Nah, manfaat yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa adalah yang pertama memperoleh pengalaman kerja di perusahaan, kemudian memiliki pengalaman praktik sesuai program studinya masing-masing. Yang ketiga, memperoleh gambaran nyata mengenai lingkungan kerjanya, mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian menambah wawasan baru bagi mahasiswa dan juga instansi tempatnya magang. Nah, di sini kita punya mitra dunia usaha dan dunia industri, ada 4 mitra. Yang pertama adalah PT BPRS Bakti Sumekar Sumeneb, kemudian ada PT ISM Tbk Bogasari Flour Mill Surabaya, kemudian ada PT Equity World Future, dan yang terakhir ada PT Citos. Nah, untuk alur pelaksanaan kegiatan magang industri hampir sama ya dengan yang tadi. Pertama, mahasiswa mendaftar di prodi, kemudian melakukan seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme mitra magang. Selanjutnya, apabila diterima mahasiswa lolos ke seleksi, bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan kegiatan magang. Kemudian mahasiswa perlu menyusun logbook dan laporan. Setelah itu melaporkan bukti pelaksanaan program. Setelah laporan sudah oke, dosen pembimbing dan juga supervisor atau pembimbing lapangan akan melakukan penilaian kepada mahasiswa, dan kemudian perguruan tinggi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS, dan kemudian menginput nilai ke KHS. Nah, skema selanjutnya yaitu membangun desa atau biasa kita kenal dengan KKN tematik. Ini merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat. Nah, manfaat yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa dalam program ini, yaitu yang pertama adalah membuat mahasiswa mampu mengidentifikasi persoalan desa dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Kemudian membuat mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi desa dan mengembangkannya sehingga menjadi desa mandiri. Yang ketiga adalah membuat mahasiswa memiliki pengalaman belajar tentang kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan di pedesaan. Yang keempat, membuat mahasiswa memiliki wawasan, nalar, dan pola pikir yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan persoalan desa. Yang kelima, membuat mahasiswa mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pembangunan desa. Dan yang terakhir, membuat mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman dalam pembangunan desa. Untuk skema MBKM penelitian. Penelitian atau MBKM penelitian atau riset ini merupakan program yang memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan menjadi peneliti merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian yang diadakan LPPM UTM atau dosen. Nah, manfaat yang diharapkan dari program MBKM riset ini, mahasiswa memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai peneliti. Yang kedua, adanya invensi teori baru atau prinsip kebijakan baru yang dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, hasil penelitian yang telah dipublikasikan dapat bermanfaat menjadi referensi ilmu pengetahuan. Nah, untuk alur pelaksanaannya, pertama mahasiswa memenuhi ketentuan dan persyaratan penelitian, kemudian menyiapkan syarat pendaftaran usulan proposal penelitian. Nah, selanjutnya pengusulan proposal penelitian ke prodi, kemudian prodi mengusulkan proposal penelitian ke PPI UTM atau lembaga penelitian di luar UTM, kemudian proposal yang memenuhi syarat akan
mendapatkan penetapan SK Dekan. Apabila tidak memenuhi syarat, maka harus mengajukan ulang proposal. Kemudian pelaksanaan penelitian, monef kemajuan penelitian, penyusunan output penelitian, sidang hasil penelitian, kemudian output penelitian memenuhi syarat. Nah, jika output penelitian ini memenuhi syarat, maka bisa dilanjutkan penelitian lanjutan termasuk skripsi. Jadi, teman-teman mahasiswa di sini tidak perlu membuat skripsi lagi. Jadi itu bisa diajukan sebagai syarat kelulusan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dari output penelitian itu akan dilakukan konversi nilai dan pengakuan SKS, kemudian perguruan tinggi melakukan input nilai ke KHS dan KHS masuk di nilai masuk di KHS. Untuk skema selanjutnya yaitu pertukaran pelajar. Nah, pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ini adalah kegiatan pertukaran yang dilakukan mahasiswa program studi manajemen FEB UTM di prodi lain di lingkungan UTM dan atau di prodi yang sama atau prodi lain di perguruan tinggi lain di luar UTM. Nah, manfaatnya yaitu mahasiswa terlatih untuk beradaptasi dengan orang lain di luar program studinya. Kemudian mahasiswa terlatih untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di luar program studi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mendapatkan kompetensi tambahan yang dapat memperkuat kompetensi utama program studinya. Nah, mitra akademik, kita memiliki beberapa mitra akademik untuk melakukan pertukaran mahasiswa ini. Ada 3 mitra akademik. Yang pertama ada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau biasa kita kenal dengan UNTAK. Kemudian ada Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, atau Unikama. Dan yang terakhir ada Universitas Muhammadiyah Gresik atau UMG. Untuk sementara perguruan tinggi mitra kita ada 3 itu. Nah, untuk alur kegiatan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, ini yang pertama mahasiswa perlu berkonsultasi dulu dengan dosen pembimbing akademik, kemudian mendaftar program pertukaran pelajar. Setelah diterima atau mendapatkan ACC, mahasiswa melaksanakan program pertukaran pelajar. Kemudian membuat laporan pelaksanaan program pertukaran pelajar dan melaporkan bukti pelaksanaan program pertukaran pelajar. Setelah itu, seperti yang lain tadi, perguruan tinggi akan melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dan kemudian menginput nilai ke KHS. Nah, dari kelima skema tersebut, teman-teman nanti bisa memilih salah satu skema untuk semester minimal semester 5. Tadi sudah ada syaratnya dari masing-masing skema. Kira-kira teman-teman nanti bisa memilih skema mana yang sesuai dengan passion teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman di sini bisa benar-benar memanfaatkan momen ini karena ini nanti program ini didanai atau teman-teman nanti akan mendapatkan uang saku. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Ibu April. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu April. Dan untuk magang, untuk skema MBKM magang nanti akan dijelaskan lebih detailnya seperti apa teknisnya oleh Bapak Seberang. Terima kasih teman-teman, sampai di sini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang kedua materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Sabrang Pratama, SIMM. Baik, sebelum itu saya ingin membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Sabrang Pratama, SIMM, riwayat jabatan yang pertama yaitu sebagai Kepala Cabang Kantor Bandaran PT BPRS Bakti Sumekar mulai Januari 2022 sampai sekarang. Yang kedua sebagai akuntan PT BPRS Bakti Sumekar tahun 2014. Selanjutnya mungkin langsung kepada Bapak Sebrang untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas bisnis. Suaranya putus-putus. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah Bapak, sudah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademik dan Bisnis di provinsi ini diberi kesempatan untuk melakukan profiling atau memperkenalkan perusahaan. Jadi saya berada di kantor nama PT BPRS. Kebetulan saya kepala cabang di kantor Bandaran Pamekasan. Nah, PT BPRS Bakti Sumekar itu adalah BUMD, badan usaha milik daerah, yang saham dominannya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. PT BPRS Bakti Sumekar beralamat di Jalan Gubernur 130. Kemudian aset pada tahun 2021 audited mencapai 1,113 triliun atau tumbuh sekitar 86 miliar atau 8% dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 1,027 triliun. Mohon maaf, suara saya masih kecil ya, Mbak? Bapak, suaranya kurang begitu terdengar karena mic-nya kurang. Begitu. Mbak, saya off dulu, saya login lagi ya di sini. Saya join lagi. Saya leave dulu ya. Saya login lagi ya di sini. Oke, Bapak. Sambil lalu nunggu Pak Sebrang untuk join kembali, perlu diketahui Bu Deka ini dosen baru di Prodi S1 Manajemen. Kemudian Bu Deka juga sebagai PIC MBKM untuk Prodi S1 Manajemen. Oh ya, ini Bapaknya sudah join kembali. Silakan bisa dilanjutkan. Apa suara saya sudah jelas, Bu? Sudah jelas, Pak. Oh iya. Ya. Saya mulai dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh
jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih juga kesempatan ini yang telah diberikan oleh seluruh sivitas akademik jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Jadi teman-teman mahasiswa, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Sebrang Pratama. Saya juga sama seperti kalian dulu, saya alumni di Universitas Trunojoyo Madura tercinta. S1 saya manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. S2-nya pun saya juga di FEB UTM. Saya sekarang bertugas di PT BPRS Bakti Sumekar. Saya kepala cabang di kantor Bandaran Pamekasan, cabang Bandaran Pamekasan. Nama perusahaan tempat saya bekerja ini adalah PT BPRS Bakti Sumekar. Jadi apa itu PT BPRS Bakti Sumekar? Jadi PT BPRS Bakti Sumekar adalah badan usaha milik daerah di mana kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Kantor pusat PT BPRS Bakti Sumekar itu ada di Jalan Trunojoyo, nomor 137, Sumeneb. Kemudian tentang BPRS Bakti Sumekar lainnya adalah aset. Aset pada akhir tahun 2021 kemarin audited adalah sebesar 1,113 triliun atau tumbuh sekitar 86 miliar kurang lebih atau setara dengan 8,36% terhadap aset tahun 2020 yang sebesar 1 triliun, 1,027 triliun gitu ya. Lalu pembiayaan yang kita salurkan kepada nasabah atau bahasa konvensionalnya itu adalah kredit gitu. Jadi pembiayaan yang kita salurkan kepada nasabah pada tahun 2021 audited itu mencapai 685,52 miliar. Ya, ini mengalami peningkatan sebesar 34,29 miliar atau 5,2% dibanding pencapaian tahun 2020 atau tahun sebelumnya, di mana pembiayaan tercapai 651,23 miliar. Setelah pembiayaan DPK, dana pihak ketiga. Apa itu dana pihak ketiga? Yang paling umum adalah di industri perbankan adalah tabungan dan deposito. Jadi dana pihak ketiga yang kita himpun sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 770,25 miliar atau tumbuh 87,62 miliar dari tahun 2020, dari tahun sebelumnya, di mana perolehan tahun sebelumnya adalah 682,64 miliar. Lalu karena kita adalah entitas bisnis, maka yang kita cari adalah laba. Laba yang kita peroleh pada tahun 2021 audited ya, itu mencapai 11,5 miliar atau meningkat sebesar 175 juta dari laba tahun sebelumnya yang pada tahun 2020 laba kita itu 11,3 miliar. Jadi ada peningkatan 175 juta. Ini relatif kecil tapi kita tumbuh secara laba. Nah, seperti bank-bank pada umumnya, baik bank umum maupun bank syariah, tentu fungsi bank itu sendiri adalah intermediasi
antara orang yang berkelebihan dana dalam hal ini dengan orang yang membutuhkan dana. Maka dari sisi orang yang berkelebihan dana, kita tampung dananya sebagai DPK, dana pihak ketiga ya, atau bisa berupa tabungan, bisa berupa deposito. Kemudian kita salurkan lagi kepada mereka yang membutuhkan dana. Kita salurkan dana-dana itu sebagai pembiayaan. Nah, apa saja produk-produk yang ada di PT BPS Bakti Sunukar? Yang pertama adalah untuk produk pembiayaan sendiri, kita ada produk pembiayaan dengan akad murabahah atau jual beli ya. Kemudian ada mudharabah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad rahan atau gadai. Kemudian ada qard, pembiayaan dengan akad qard, al-qardul hasan begitu ya. Kemudian untuk produk DPK, dana pihak ketiga, kita ada tabungan dengan akad wadiah dan deposito dengan akad mudharabah, tentu dengan penawaran bagi hasil yang cukup tinggi. Nah, selain produk-produk di atas, jaringan kantor yang kita miliki sampai saat ini adalah ada 31 kantor yang tersebar di 3 kabupaten, antara lain Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb ini bukan hanya di daratan, tapi juga mencakup di kepulauan seperti Masa Lembu, Sapeken, Arjasa, Kangean, Gayam, Gili Genting, apalagi ya. Kemudian selain Kabupaten Sumeneb, kita juga ada jaringan kantor di Kabupaten Pamekasan, di mana untuk Kabupaten Pamekasan itu tersendiri, itu ada kantor cabang Madya, itu letaknya di kota, di dekat masjid, di area Ancol itu. Kemudian ada kantor cabang Bandaran, itu kantor saya, itu berbatasan dengan Camplong ya. Ada kantor cabang Waru, dan ada kantor cabang Larangan. Lalu kabupaten berikutnya yang di mana ada jaringan kantor kita itu ada di Kabupaten Jember. Nah, selain produk-produk di atas juga, karena zaman ini udah zaman yang serba digital begitu ya, kita juga memiliki fasilitas digital untuk dinikmati oleh nasabah kita. Antara lain ada aplikasi di apa itu namanya, Play Store ya, Play Store, bisa di-download di Play Store. Itu aplikasinya adalah BBS Mobile. Jadi BBS Mobile itu adalah mobile banking milik kita, di mana di mobile banking itu kita bisa melakukan transfer, pembelian pulsa, pembelian e-money, token listrik dan lain-lain. Terus kemudian pembayaran, selain pembelian juga ada pembayaran tagihan PDAM, tagihan listrik dan lain-lain. Juga selain BBS Mobile, aplikasi kita itu ada namanya Gaul IB, Islamic Banking, gitu, Gaul Islamic Banking. Jadi kurang lebih sama seperti BBS Mobile, hanya Gaul IB ini lebih berfokus kepada tabungan investasi. Jadi di aplikasi Gaul IB ini pengguna bisa menentukan dia pengen berinvestasi untuk apa. Misal saya pengen beli laptop seharga 20 juta katakan. Nah, di situ bisa ditentukan saya pengen beli laptop 20 juta dengan jangka waktu menabung
nanti akan dihitungkan langsung oleh Gaul IB itu di dalam sistem, maka jangka waktunya katakan kita mau nabung selama 2 tahun, nanti nominal yang muncul itu yang harus kita setorkan di tabungan itu agar tercapai tujuan kita menabung itu akan ditentukan. Misalnya dari 20 juta itu kita harus menabung selama 2 tahun itu sebesar 900.000, katakan begitu. Jadi dana 20 juta itu akan bisa diakses setelah tabungan itu mencapai targetnya sebesar 20 juta di 2 tahun kemudian. Jadi Gaul IB itu lebih ke tabungan investasi. Sementara BBS Mobile yang kita miliki itu lebih ke mobile banking atau penggunaan harian. Kita mau transfer, kita mau beli-beli, kita mau isi GoPay, mau isi OVO, itu bisa di BBS Mobile. Kemudian selain 2 aplikasi itu, kita ada BBS Merchant. BBS Merchant itu ditujukan untuk rekan atau nasabah kita yang memiliki katakanlah toko atau warung begitu. Nah, pada saat pembayaran itu nasabah itu bisa scan ya QR code gitu, QR code untuk melakukan pembayaran di outlet tersebut yang memiliki aplikasi BBS Merchant. Jadi pembayarannya cashless begitu ya, tidak pakai uang tunai lagi. Namanya begitu. Kemudian selain aplikasi-aplikasi di Play Store itu tadi, di Android itu tadi, kita juga ada ATM. ATM itu cardless. Jadi kalau ATM teman-teman itu masih pakai kartu, kita malah tidak pakai kartu. Kita tidak pakai kartu, kita datang ke mesin ATM, kita masukkan beberapa kombinasi angka yang nanti didapat pada saat pembukaan tabungan. Nanti PIN-nya ini akan dikirim via SMS setiap kali teman-teman melakukan transaksi di ATM. Jadi PIN-nya itu OTP, one time password gitu ya. Jadi setelah SMS itu dipakai, OTP itu dipakai, maka expired. Gitu. Jadi saya rasa itu sudah cukup aman begitu untuk kita melakukan transaksi di ATM yang kita miliki. Kemudian dari kinerja keuangan yang saya paparkan tadi, sekarang beralih ke penghargaan. Jadi ada beberapa penghargaan, hampir setiap tahun kita dapat penghargaan. Dan yang terakhir yang bisa saya sebutkan satu saja, di 2021 itu kita mendapatkan anugerah Syariah Republika 2021 itu dari media massa ya, media massa Republika. Itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang PPDBS sebentar. Kemudian kita masuk ke tema kita hari ini adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus apa istilahnya? Lupa saya, MBKM. Jadi dari sebelum-sebelumnya, dari tahun-tahun lalu itu memang banyak ya mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain di Madura itu yang magang di kita. Yang bisa saya ingat itu dari perguruan tinggi IAIN, Pamekasan ya, Unira, terus Al Khairat di Pamekasan juga pernah sering magang di kita. Kemudian An-Nukoyah ya, Bulu-Bulu itu juga pernah magang di kita. Universitas Wiraraja di Sumeneb itu pernah juga magang di kita. Nah, pada agenda magang mahasiswa itu biasanya di awal sudah ditentukan ya, teman-teman mahasiswa itu akan magang berapa lama, katakanlah 1 bulan gitu, katakan begitu. Nah,
Pengalaman saya itu, jika ada mahasiswa magang selama 1 bulan katakan, itu 1 minggu pertama itu selalu kita beri materi in class gitu. Jadi duduk di sebuah ruangan, kita ajari apa yang kita kerjakan, dan itu bergilir ya, dari sisi bisnis kita ajarin, dari sisi operasional kita ajarin, gitu. Dari sisi pengawasan internal kita juga ajarkan begitu ke mahasiswa. Dari sisi bisnis apa saja produk kita yang dijual, kita paparkan satu-satu perbedaannya apa, begitu, kurang lebih perlakuannya seperti apa, begitu. Termasuk dari sisi operasional itu kita ajarkan juga operasional perbankan itu seperti apa, sisi akuntansinya seperti apa, sisi legalnya seperti apa, kemudian sisi pengawasan internalnya seperti apa, itu kita paparkan semuanya. Baru setelah materi di kelas itu, baru biasanya teman-teman kita sebar ke cabang-cabang yang kita miliki. Gitu. Nah, di cabang yang kita miliki itu teman-teman bisa belajar langsung kepada petugas-petugas di cabang, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa belajar apapun jika misalnya tertarik untuk ikut tim di lapangan, ya begitu. Misalnya bagaimana sih cara karena ini penting ya, ini tidak melulu ada ilmu yang tidak melulu hanya bisa diterapkan di perbankan. Jadi misal teman-teman ada di industri apapun atau bisnis apapun begitu, ada satu hal penting yang saya rasa harus dimiliki oleh teman-teman itu adalah bagaimana saat kita ketemu orang dan kita menawarkan sesuatu, entah itu barang, jasa, atau apapun yang kita ingin tawarkan ke orang tersebut, dan bagaimana orang tersebut menyimak dan tertarik. Ini penting. Jadi bukan hanya di perbankan saja, tapi termasuk di bisnis apapun, jika teman-teman bisa menguasai hal-hal seperti itu apa keistimewaan. Nah, jadi di cabang teman-teman juga bisa mempelajari hal-hal seperti itu, bagaimana cara meyakinkan nasabah saat ditawari produk kita kemudian ngangguk iya Pak saya mau, bisa, atau belajar di dalam kantor ke teman-teman bagaimana proses misalnya pencairan kredit itu seperti apa, atau banyak yang bisa dipelajari di kantor kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sementara. Ibu pembawa acara bisa diambil alih. Saya rasa cukup, mungkin dibuka sesi tanya jawab atau dialihkan ke pemateri lain begitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Dari PT BPRS yang ada di Mbak, suaranya kecil sekali, Mbak. saya sudah terdengar dengan jelas. Oh iya, Mbak. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan ada sedikit tambahan yang akan disampaikan oleh Ibu Sandini di dalam manajemen BKM di lingkup manajemen. Untuk waktu dan akan Ibu April. Mbak, saya bisa dijadikan co-host dulu ya? Baik Ibu, tunggu sebentar.
Sudah, Ibu. Terima kasih teman-teman mahasiswa dan juga untuk teman-teman Himan yang sudah menyiapkan semua acara untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk kesempatan kali ini tadi sudah dipaparkan sama Bu Deka, saya panggilnya Mbak Deka ya, sama Mbak Deka terkait dengan MBKM internal, kemudian skema-skema yang kita miliki apa saja, kemudian juga prosedurnya bagaimana. Kemudian juga ditambahkan juga oleh Bapak Seberang dari PT BPRS Bakti Sumekar. Terima kasih atas kesediaannya. Sebenarnya kami ini di sini mengundang beberapa mitra, ada 3 mitra yang kami undang, tetapi yang lainnya masih ada rapat, kemudian ada acara yang bentrokan dan lain sebagainya, sehingga pada hari ini hanya Bapak Seberang yang bisa mengisi acara untuk menjelaskan bahwa PT BPRS Bakti Sumekar di sini siap menerima mahasiswa dari prodi manajemen untuk join, bukan join ya, untuk datang ke sana, belajar dan magang di sana selama 1 semester. Jadi berdasarkan penjelasan dari Mbak Deka tadi sudah dijelaskan bahwa kami di sini di prodi S1 manajemen itu memiliki MBKM internal. Apa itu MBKM internal? MBKM internal itu adalah MBKM yang merupakan program yang diselenggarakan mandiri oleh program studi manajemen jurusan manajemen FEB UTN. Jadi ini memang benar-benar merupakan salah satu program yang dilaksanakan mandiri oleh program studi kita. Kemudian ada berapa skema? Ada 5 skema. Saya sambil lalu menjelaskan Pak Seberang, di sini ada 5 skema, yaitu yang pertama adalah skema pertukaran mahasiswa, skema kewirausahaan, magang industri, penelitian, dan membangun desa. Jadi di sini kerjasama kami bukan hanya dengan perusahaan Dudi, bukan hanya dengan Dudi, dunia usaha dan dunia industri, kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga riset ya, kemudian juga di sini ada skema membangun desa, kami juga bekerja sama dengan aparat desa, kepala desa, dan beberapa desa yang memiliki potensi. Nah, semuanya sudah dijelaskan oleh Mbak Deka tadi, saya langsung saja pada prosedur. Nah, mungkin tadi prosedurnya yang Mbak Deka terlalu panjang, ini yang singkat saja. Jadi mahasiswa yang berminat mengikuti MBKM, program MBKM, Anda tentukan pilihan Anda yang mana, mau yang skema 1, 2, 3, sampai 5 itu pilih yang mana, mau pilih magang silahkan, mau pilih penelitian silakan, yang pasti pilihan Anda harus disesuaikan dengan persyaratan, dengan syarat dari setiap skema seperti itu. Kemudian ketika Anda sudah menentukan, Anda bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau dosen wali, atau bisa langsung datang ke saya. Jadi saya menerima konsultasi dari mahasiswa terkait dengan MBKM. Silakan langsung datang ke ruang jurusan. Kemudian melakukan pendaftaran program MBKM, link yang sudah kami siapkan, oke ya. Kemudian jika Anda diterima, karena ini ada beberapa seleksi, Anda diminta untuk mendownload surat persetujuan mengikuti MBKM, kemudian mengajukan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah itu Anda menyetorkan kembali surat persetujuan tersebut kepada staf di jurusan. Nah, kalau sudah diterima berarti Anda melakukan PRS-an, kemudian melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir pastinya itu melaporkan hasil kegiatan Anda selama magang, penelitian, kemudian ataupun yang skema kewirausahaan. Yang tak kalah pentingnya, ini adalah
tanggal-tanggal yang perlu Anda catat. Nah, tanggal pendaftaran mulai hari ini, yaitu tanggal 26 Juli sampai penutupan itu terakhir 31 Juli 2022. Kemudian ada seleksi administrasi dari tanggal 1 sampai 2 Agustus. Setelah ada seleksi administrasi, nantinya itu ada sosialisasi dari setiap skema. Ada lagi, misalkan saya memilih skema kewirausahaan, nantinya ada sosialisasi terkait dengan bagaimana sih prosedur pelaksanaan MBKM kewirausahaan. Detailnya itu seperti apa. Kemudian bagaimana kalau magang, bagaimana kalau pertukaran mahasiswa, seperti itu. Itu ada lagi sosialisasi. Kemudian yang berikutnya adalah bimbingan akademik. Ini bimbingan akademik akan menyesuaikan dengan KRS-an dari pusat. Kemudian yang terakhir setelah Anda bimbingan dengan dosen dosen wali di PA, nanti akan Anda lakukan KRS-an. Kalau misalkan Bu, saya langsung mau bimbingan sama Bu April, silahkan. Sebagai Kaprodi saya siap menerima mahasiswa-mahasiswa ketika ingin berkonsultasi terkait dengan MBKM. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Sebrang benefit atau keuntungan yang akan kita peroleh ketika kita melakukan MBKM. Contohnya MBKM magang. Ketika Anda memilih MBKM magang, apa yang Anda peroleh? Yang pertama, Anda pasti mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bukan hanya duduk manis di dalam kelas, tetapi Anda bisa mengetahui bagaimana sih proses bekerja itu sebenarnya seperti apa. Kemudian ada hal-hal yang mungkin tidak diterima di ruang kelas, Anda bisa peroleh di tempat magang. Kemudian ketika kinerja Anda bagus, biasanya pihak perusahaan akan merekrut Anda. Ini yang kejadian sebelumnya, mahasiswa saya sebelumnya, mahasiswa D3 karena kinerjanya bagus, selama magang akhirnya lulus langsung diminta untuk bekerja di tempat tersebut. Nih ya. Jadi ini benefitnya benar-benar luar biasa. Sayang sekali waktu saya jadi mahasiswa itu tidak ada program MBKM. Sekarang Pak Menteri, Mas Menteri itu mengadakan program MBKM ini sehingga Anda semua memiliki kesempatan untuk mengasah kompetensi saya itu di bidang apa. Kemudian ini hal yang mungkin Anda tunggu-tunggu selain benefit-benefit yang tadi. Nah, di sini mahasiswa yang mengikuti program MBKM yaitu skema magang industri, pertukaran mahasiswa dan membangun desa atau KKNT, Anda berhak mendapatkan insentif sebesar 700.000 per bulan atau setiap bulan. Sudah Anda bisa mendapatkan ilmu, kemudian Anda juga mendapatkan pengalaman, Anda juga akan mendapatkan cuan katanya, ya, 700.000 setiap bulan. Nah, kemudian selain itu Anda juga akan mendapatkan yang namanya uang transport yang menyesuaikan dengan tempat pelaksanaan MBKM. Bu, saya tempatnya di Jakarta, Bu. Oke, nanti kita transportnya sesuaikan. Tetapi kalau insentif di Jakarta ya tetap kita bayarnya 700 setiap bulan. Kemudian, Bu, saya di Sumeneb, Bu, saya di Jember atau di mana, bisa disesuaikan seperti itu ya. Atau nantinya ini bisa menyesuaikan dengan tempat tinggal Anda. Anda yang berasal dari Banyuwangi atau daerah Jember, Anda bisa melakukan magang di daerah sana, silahkan. Kemudian Anda yang mungkin dari Jakarta, Anda yang mungkin dari luar Pulau Jawa, maksudnya seperti Medan, Sumatera, dan lain sebagainya. Karena ada satu mahasiswa yang pernah datang ke saya nanya terkait, Bu, saya ingin magang. Magang di mana, Mbak? Magang di Sorong, katanya seperti itu ya, jauh sekali. Nggak apa-apa, it's okay. Kalau Anda mau pulang, mau magang di tempat asal Anda, silahkan, nggak apa-apa. Nah, ini akan kita kasih insentif. Insentifnya 700.000 setiap bulan. Kemudian, bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM penelitian dan kewirausahaan juga akan mendapatkan insentif, tapi berbeda. Kalau kewirausahaan nanti dari beberapa proposal yang lolos akan kami kasih insentif per kelompok kalau tidak salah ya. Karena ini kalau nggak salah antara 7 juta sampai 10 juta. Seperti itu. Kemudian bagi mahasiswa yang penelitian, ini MBKM penelitian nanti bisa saya konversi dengan skripsi, nantinya dia akan mendapatkan yang namanya uang transport.
kurang lebih 1 juta. Transport ini bukan untuk turun ke lapangan, untuk mengambil data di lapangan, seperti itu. Kemudian jadi ini semua adalah benefit-benefit yang akan Anda peroleh. Tetapi bagi mahasiswa bidik misi, Anda hanya akan mendapatkan transport saja, tidak akan mendapatkan uang insentif setiap bulannya. Karena kalau bidik misi ini sudah setiap bulan sudah dapat uang saku ya dari pemerintah, sehingga pemerintah nggak mau rugi nih, nggak mau ngasih 2 kali karena kami ini uangnya adalah uang dari pemerintah, sehingga bagi mahasiswa-mahasiswa yang bidik misi maka tidak akan mendapatkan uang insentif, mereka hanya mendapatkan uang transport saja. Tapi ini sudah lumayan ya. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa program studi manajemen semester 5 dan semester 7 yang akan datang ini, silahkan bagi Anda yang berminat, silahkan segera mendaftarkan pada link yang sudah saya siapkan. Nanti linknya akan saya bagikan di chat. Siapa saja yang berminat, silahkan Anda langsung mendaftar. Kenapa Bu? Karena ini kuota kita terbatas. Jadi kuota kita terbatas. 700.000 kalau kita kasih modal semua, kalau kita kasih insentif semua itu nggak mungkin ya. Kita berapa banyak sih uang kita seperti itu. Jadi kita harus ada yang namanya proses seleksi, kemudian kesesuaian dengan semesternya, karena ada beberapa syaratnya itu adalah semester. Seperti KKNT minimal itu semester 6, berarti KKNT itu bisa diambil oleh mahasiswa semester 7. Kemudian kalau kewirausahaan Bu, kewirausahaan semester 5 bisa, magang Bu, magang bisa di semester 5. Juga saya akan jelaskan, selain BPRS Bakti Sumekar, ada juga tawaran magang dengan mitra kita. Yang pertama itu ada Citose. Citose itu adalah perusahaan mebel, yaitu tempatnya di Sidoarjo. Mungkin teman-teman yang berasal dari Sidoarjo mau magang di sana, saya persilahkan. Nanti daftar dulu, nanti kita yang mengajukan. Kemudian ada PT Equity World. Equity World itu apa? Equity World itu adalah salah satu perusahaan trading. Jadi Anda yang keuangan ingin mendalami terkait dengan trading, Anda bisa magang di situ. Kemarin Ibu Sri juga sudah menyampaikan kepada saya bahwa kami siap menampung mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura katanya, karena memang sudah ada MOU dengan fakultas. Kemudian ada PT Bogasari. Nah, PT Bogasari ini membutuhkan 4, kuotanya saya dikasih 4 Bu, 4 saja Bu katanya. Untuk ini karena sudah penuh seperti itu. Jadi saya mendapatkan kuota untuk Bogasari itu 4 mahasiswa. Nah, jadi di sana itu mereka sudah punya kurikulum juga apa saja yang harus yang akan diberikan kepada mahasiswa, seperti yang tadi Bapak Seberang ceritakan bahwa sebelum mahasiswa terjun ke lapangan, sebelum mahasiswa itu ditaruh di kantor-kantor cabang, mereka akan dikasih atau dibekali ilmu dulu, dipelajari terkait dengan perbankan itu seperti apa. Sama juga di setiap perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita, mitra kita, mereka sudah menyampaikan bahwa mereka sudah memiliki kurikulum apa saja yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian dan kalian jangan khawatir karena mereka sudah punya kurikulum yang sudah jelas. Apa MBKM yang Anda pilih nanti akan kami konversi dengan mata kuliah di semester Anda, begitu. Jadi ini akan kami konversi. Misalkan Bu, saya semester 7 nih Bu, saya sekarang tinggal skripsi saja Bu. Kemudian dengan beberapa mata kuliah bagaimana Bu? Nanti kita akan konversi. Tetapi kalau skripsi Anda nanti pastinya membuat yang namanya laporan akhir seperti itu. Ya, itu mungkin dari saya moderator. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung diskusikan saja ya.